Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa dan semua teman-teman netizen yang super kece. Selamat datang nih di acara Netizen Bertanya Ustadz Menjawab yang bakal seru banget hari ini. Gak sabar nih, kita bakal dapat ilmu yang bermanfaat. Pastinya kita semakin dekat sama Yang Maha Kuasa dan siap-siap mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa. Bersama saya, Anelis Larasati Gufron. Tentunya saya nggak sendirian dalam perjalanan yang seru ini karena ada nih Ustadz yang super kece, namanya Ustadz Nasrullah, biasa dipanggil Ustadz Nas. Langsung aja kita sambut dengan penuh semangat Ustadz Nasrullah. Halo Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ara. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Mbak Ara bagaimana, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Dan apakah sudah siap memberikan kita ilmu yang bermanfaat Ustadz? Insya Allah siap. Oke. Pemirsa simak baik-baik ya dan telinga yang tajam. Karena ilmu dari Ustadz kita ini benar-benar juara. Kita bakal belajar dengan cara yang asik dan tentunya menyenangkan dengan menyapa dan mendengarkan video-video netizen yang sudah dikirimkan ke Instagram kami. Nah pemirsa jangan lupa ya untuk follow Instagram kami @netizenbertanya-tvmu. Oh ya Ustadz, kita juga mengajak semua pemirsa untuk bisa mengirimkan pertanyaannya lewat DM atau video ke Instagram kami. Nah kali ini kita mau bahas dengan tema mari jaga kesehatan mental. Nah, menurut Arab pribadi, menjaga kesehatan mental ini penting karena berdampak untuk kesehatan fisik dan juga kegiatan sosial. Nah, ada pepatah juga yang mengatakan, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nah, mari kita bahas lebih lanjut dengan video-video netizen. Langsung aja yuk kita simak video pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya Citra, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah, Tangerang. Saya ingin bertanya, bagaimana menurut pandangan Islam terkait masalah kesehatan mental seperti depresi, stres, dan gangguan kecemasan seperti overthinking. Terima kasih Pak Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, pertanyaannya menarik banget nih dari netizen Citra. Dia menanyakan, bagaimana pandangan Islam terkait masalah kesehatan mental, depresi, stres, sehingga kecemasan seperti overthinking. Silahkan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Pertama-tama terima kasih atas pertanyaannya dari saudari siapa tadi? Netizen Citra. Netizen Citra, pertanyaan yang menarik untuk dibahas. Tentu jika diperkenankan langsung menjawab bahwa Islam sangat memerhatikan terhadap kesehatan mental, kesehatan jiwa, kesehatan kalbu dan semacamnya. Dan tentu saja kalau kita tarik ke belakang bahwa salah satu tujuan ya dari agama Islam itu sendiri adalah menjaga jiwa gitu ya, menjaga jiwa. Jiwa ini bisa dikaitkan dengan nyawa seseorang, tapi juga bisa dengan inner yang ada di inside dalam diri manusia begitu ya, inner part of humanity gitu. Jadi maksudnya jiwa itu selain itu apa yang bisa dikatakan berbentuk fisik, tidak boleh membunuh misalkan, tapi juga berbentuk metafisik gitu. Artinya ketenangan hati, kesehatan jiwa itu sangat diperhatikan oleh agama Islam, dan Islam menjunjung tinggi itu, dan inti agama adalah ketenangan jiwa gitu. Iya. Inti agama adalah ketenangan jiwa. Saya kira begitu untuk awalan. Oke, pemirsa itu jawaban dari pertanyaan netizen Citra. Selanjutnya masih ada pertanyaan dari netizen. Langsung aja yuk kita simak video pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafid Jamil, saya dari Balaraja. Ustadz, saya mau nanya, kalau misalnya ada ahli ibadah terus dia depresi, bunuh diri, itu dia bakal masuk surga atau neraka? Kalau misalnya masuk neraka, hukumannya apa Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi video dari netizen Jamil. Dia menanyakan,
kalau misal ada orang baik nih Ustadz, terus dia juga mungkin ahli ibadah ya Ustadz, terus dia depresi sehingga dia bunuh diri, apakah dia masuk surga atau neraka ya Ustadz? Kalau masuk neraka itu hukumannya apa? Nah, Ara juga pernah dengar katanya kalau orang yang bunuh diri, dia lompat dari ketinggian, nanti di neraka dia dilakukan berulang kali dengan rasa yang lebih sakit dan lebih menderita, tapi nggak mati Ustadz. Apakah itu sahih apa doif sih Ustadz? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau kita tadi ya turunan dari pertanyaan yang pertama bahwa Islam sangat menjunjung tinggi atau mendorong dan inti agama itu adalah justru ada di ketenangan jiwa gitu kan. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Bukankah dengan kemudian menyebut nama Allah itu menenangkan hati, menenangkan jiwa gitu. Nah, seterusnya tentu saja hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana kita bisa mengelola kalbu ini, mengelola jiwa ini juga diperhatikan ya. Misalnya ada misalkan ayat dalam Al-Quran wala tulqu biaidikum ila tahlukah gitu. Dan janganlah kalian menjatuhkan diri kalian itu pada kehancuran. Dan misalkan di ayat lain juga wala taqtulu anfusakum, dan janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri. Nah, ini kan perintah yang sangat sharih, yang sangat jelas gitu, dan sahih karena tertera dalam Al-Qur'an untuk tidak menganiaya diri sendiri, untuk tidak membunuh diri sendiri gitu. Artinya itu adalah perbuatan yang dilarang sebenarnya. Yang bukan sebenarnya, tapi faktanya seperti itu. Yeah. Tetapi bagi yang mereka yang misalkan memilih jalan itu gitu ya, ketika dihadapkan dengan hal-hal yang tidak membuat dirinya nyaman, kemudian memilih jalan itu walaupun dia soleh misalkan, ya sebenarnya tidak bisa dikatakan dia soleh kalau dia memilih jalan itu gitu. Artinya dia telah berputus asa. Dan walatai asumin rahmatillah, kita diperintahkan untuk tidak berputus asa dari rahmat Allah begitu. Artinya kalau sudah menempuh jalan itu, katakanlah dia telah menempuh jalan yang dilarang, tetapi soal siksanya, apakah ia di neraka, kemudian nanti bagaimana dia di neraka, itu kita serahkan kepada Allah gitu ya. Itulah kemudian bagaimana amal solehnya itu ditimbang begitu kan, tetap ditimbang. Tidak serta-merta kemudian bunuh diri dia, kemudian menjadi ahli neraka dan kekal di sana selamanya. Naudzubillah begitu ya. Selama yang bersangkutan muslim misalkan ya, selama hidupnya juga menjalankan perintah-perintah agama, tapi misalkan ya waliyadzubillah, naudzubillah, ia mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri, kita tidak bisa mengambil judgment gitu ya. Kita tidak bisa menilai langsung ya apakah ia husnul khotimah atau tidak. Kita hanya mendoakan bahwa beliau husnul khotimah gitu. Tetapi memang mati dengan bunuh diri ini ya mungkin awalan bagi kita seorang manusia itu menilainya jauh dari husnul khotimah, matinya bunuh diri. Cuma kita harus tahu sebenarnya seperti apa yang terjadi kepadanya gitu kira-kira. Oke, terima kasih Ustadz atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan netizen yang tadi udah bahas bareng-bareng ya pemirsa. Pemirsa jangan kemana-mana dulu, tetap di TV-mu karena ada informasi berikut ini. Pemirsa, terima kasih masih dalam acara kita Netizen Bertanya Ustadz Menjawab. Nah, makin seru aja nih pertanyaan-pertanyaan netizen yang tadi kita udah bahas. Masih ada loh pertanyaan dari netizen. Langsung aja yuk kita simak video pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riri dari Kota Tangerang. Saya ingin bertanya Ustadz, bagaimana doa dan ibadah dapat mempengaruhi kesehatan mental kita? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, pertanyaannya penting banget nih dari netizen Rafa Moya. Pertanyaannya, apa saja tips-tips atau amalan ya Ustadz dari Islam yang membantu seseorang mengelola stres dan tekanan mental Ustadz? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama juga Islam kan mendorong kita atau mengingatkan kita untuk ketika meminta pertolongan kan, isti'anah itu wasta'inu bis-sabri was-shalah ya. Kita diperintahkan untuk meminta pertolongan kepada Allah itu dengan cara-cara seperti ya tentu saja kita diminta untuk bersabar ya, dan kemudian sholat itu maksudnya ya konsisten ya dalam sholat, menegakkan sholat, artinya mudawamah, merutinkan sholat kita. Dan sholat itu sebenarnya kita jadikan ya tidak hanya sekedar sholat, tentu saja tidak hanya sekedar kewajiban kita, tapi dijadikan tempat bagaimana kita bisa mengeluh dan menghadap pada Allah gitu ya. Sholat itu kan doa sebenarnya, as-sholah lughatan ad-du'a. Jadi
Artinya di dalam sholat itu syarat akan pujian dan doa yang harusnya kita di situ mengeluarkan ya puja-puji kita kepada Allah, dan setelah sholat kita berdoa kepada Allah agar kita diberi ketetapan hati gitu ya. Allahumma tsabbit qalbi fi dinik misalkan. Berilah ketetapan hati pada agamamu gitu. Yang selanjutnya tentu saja diperintahkan untuk ini memang sulit ya. Tentu buat mereka yang terdampak atau yang sedang mengalami gejolak ya jiwa misalkan mental, itu tidak mudah untuk dikatakan bersabarlah gitu kan ya. Tetapi memang sabar itu adalah keunikan dari umat Islam, bahwa umat Islam itu seluruh kehidupannya itu baik begitu. Ketika dapat rezeki ya bersyukur ya kan, ketika dapat musibah, ketika dapat bencana ya bersabar gitu. Jadi dua-duanya baik, syukur dan sabar itu gitu. Nah, kita selalu bersyukur insya Allah kalau kita dapat hal-hal yang mengenakan kita gitu ya. Tapi itu juga tidak mudah bersyukur gitu, tidak mudah bersyukur gitu. Walaupun dapat nikmat, tidak serta-merta kita bersyukur, kadang lupa juga gitu. Sama halnya dengan kalau kita dapat musibah gitu. Tidak serta-merta kita kemudian bersabar ternyata. Kadang kita berkeluh kesah, kadang artinya kecewa dengan Allah ya. Kemudian sumpah serampah kepada Tuhan ya, kepada semesta misalkan. Ini juga hal yang dilarang. Yang pertama-tama kita kontrol itu dulu gitu. Kalau misalkan ada musibah, ada yang membuat kita gundah gulana, itu kita kalau perlu sendiri dulu gitu. Ambil ketenangan, nah, kita sabar. Tetapi yang kedua adalah tentu saja perlu jaringan sosial gitu ya. Perlu circle gitu ya, yang support system yang bisa mendukung kita satu sama lain gitu. Nah, ini juga kan perintah Allah juga, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa gitu. Kita diperintahkan untuk saling menopang gitu, saling ta'awun. Ta'awun itu ada kesalingan di situ satu sama lain gitu. Nah, disinilah gunanya misalkan silaturahim ya, gunanya kita punya teman-teman baik, teman-teman yang soleh gitu kan, karena sejatinya disitulah nilai umat itu ada di situ gitu. Bisa sharing keluh kesah kita juga kan Ustadz, nggak bisa dipendem aja sendiri. Nggak bisa dipendem, karena memang sejatinya Islam itu kan agama yang kolektif gitu ya, agama yang mendorong hal-hal yang sifatnya jamaah gitu. Haji bersama-sama, ya, sholat jamaah di masjid. Kan gunanya sholat jamaah di masjid, artinya kita didorong, apalagi yang laki-laki, untuk sholat jamaah di masjid adalah kita bertemu dengan saudara-saudara kita sesama muslim yang sama-sama ada ikatan ukhuwah Islamiyah itu. Di situ kan kita jadi saling mengerti keadaan saudara kita, tetangga kita, yang biasanya misalkan, wah sholat di soft terdepan kok sekarang nggak kelihatan lagi gitu ya, sakit atau gimana. Nah, disitulah ada concern gitu, ada perhatian gitu. Nah, inilah letaknya ukhuwah Islamiyah tadi gitu. Kalau sholat terus zikir itu kan bisa menenangkan, itu juga termasuk tips bukan sih Ustadz? Oh ya, tentu saja kan tadi ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Tentu saja dengan zikir-zikir, menyebut nama Allah, zikir-zikir yang masyru', subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, wallahu akbar, kapan saja zikir mutlak. Zikir yang bisa kita baca kapan saja, di kendaraan, lebih lagi ngantri. Nah, itu sesuatu yang juga baik tentu saja. Tentu harusnya itu bisa makin mendekatkan kita kepada Allah gitu, zikir-zikir seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Ustadz atas jawaban dari pertanyaan netizen Rafa Moya. Nah, kita juga masih ada pertanyaan dari netizen. Nah, aku sendiri udah penasaran nih sama pertanyaannya. Langsung aja yuk kita simak video pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najmi Rafa Muyasar. Saya berasal dari Sukoharjo. Ustadz, izin bertanya, apa saja tips-tips dari Islam yang dapat membantu seseorang untuk mengurangi stres dan mengelola tekanan mental? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia video pertanyaan dari netizen Riri. Dia menanyakan bagaimana doa dan ibadah dapat mempengaruhi kesehatan mental, Ustadz. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya kira itu relevan ya, artinya kesehatan mental itu perlu didukung ya, artinya perlu didukung, perlu ditopang oleh ritual, sesuatu yang kita lakukan secara rutin, terus-menerus, di mana kita bisa menyampaikan keluh kesah kita gitu ya. Bisa menemukan Allah, menemukan Tuhan di sana gitu, dalam arti tanda kutip gitu. Artinya sholat
doa ini sejalan dengan ayat yang tadi kita diskusikan gitu. Wasta'inu bis-sabri was-shalah gitu. Dan mintalah pertolongan Allah dengan sabar dan shalah. Shalah itu kan doa. Iya. Nah, artinya doa dijadikan oleh Allah sebagai media untuk meminta bantuan, meminta pertolongan gitu. Karena apa? Karena dalam berdoa itu adalah wujud kita bahwa kita itu tidak sombong gitu ya. Kita tidak sombong, kita menundukkan diri di hadapan Allah gitu. Walaupun secara matematis katakanlah, walaupun secara logis kita bisa gitu, bisa hitung-hitungan rasional gitu. Nggak butuh doa juga udah bisa gitu ya. Nah, tetapi kan tidak begitu gitu ya. Gunanya doa itu adalah bagaimana kita menampilkan atau menampakkan kehinaan kita di hadapan Allah gitu. Allah sudah tahu maunya kita sebenarnya gitu. Tetapi Allah meminta kita berdoa kan, ud'uni astajib lakum gitu kan. Jadi kita diminta untuk berdoa maka aku akan penuhi. Penuhinya tentu saja dengan berbagai macam cara ya. Tidak serta-merta instan langsung simsalabim, bimsalabim seperti ada jin dikabulkan gitu ya. Tidak. Tetapi lebih kepada bagaimana Allah ingin menguji kita gitu ya. Dengan konsisten beribadah, konsisten berdoa gitu kan, tahan banting atau tidak gitu. Ternyata memang level iman orang kan berbeda-beda. Artinya doa ya sangat berhubungan dengan kesehatan mental. Doa adalah faktor utama, pendorong utama yang bisa mendukung bahwa mental seseorang, kejiwaan seseorang itu stabil. Tetapi bukan berarti orang yang memiliki gangguan ya kejiwaan, ada gejolak mentalnya itu kemudian kita judge orang yang tidak soleh gitu, itu juga salah, tidak tepat. Berarti doa dan ibadah sangat mempengaruhi kesehatan mental. Lalu kalau misalkan rasa syukur itu mempengaruhi rasa kesehatan mental nggak sih Ustadz? Oh ya, rasa syukur adalah bentuk kita juga terhindar dari kesombongan kan. Sombong itu kan gangguan jiwa juga, ujub gitu ya, sombong itu. Jadi kalau kita bersyukur kalau dapat nikmat, rezeki, kemudian kalau dapat musibah, bencana kita bersabar, itu ada kaitannya dengan bagaimana mental kita, kejiwaan kita bisa stabil. Oke, baik. Terima kasih Ustadz atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan netizen. Kita jeda dulu pemirsa karena ada informasi berikut ini. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam acara Netizen Bertanya Ustadz Menjawab. Wah, makin seru aja nih pertanyaan-pertanyaan netizen. Nah, masih ada juga pertanyaan netizen. Aku udah penasaran banget nih sama video pertanyaannya. Langsung aja yuk kita simak video pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia, asal dari Boyolali. Saya ingin bertanya Ustadz, sejauh mana peran sosial dan komunitas itu dapat membantu mengurangi kesehatan mental bagi seseorang? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi pertanyaan dari netizen Sofi. Dia menanyakan sejauh mana peran sosial dan komunitas bisa membantu meringankan kesehatan mental seseorang, Ustadz? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tadi ini melanjutkan obrolan kita sebelumnya ya, bahwa peran circles, peran lingkar pergaulan kita, kemudian jaringan sosial kita itu penting gitu ya, untuk menopang bagaimana orang yang mengalami gitu gangguan kesehatan mental, gangguan jiwa itu bisa pulih gitu ya. Karena memang support system itu pertama ya datang dari orang terdekat ya, dari keluarga. Suami istri itu kan dinamakan, kita sering bicara samawa gitu, sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, sakinah itu kan bagaimana dari kata sakan itu tempat ya. Kalau di pesantren itu sakan itu asrama, di mana orang bisa tinggal gitu ya. Jadi rumah tangga itu ada sakinah, itu maksudnya adalah ada ketenangan di mana kita satu atap gitu ya, tinggal bersama. Nah, muncullah di situ sakinah ya, ketenangan gitu, mawaddah, cinta dan kasih dan seterusnya gitu. Nah, kemudian kalau itu memang bicara keluarga, artinya keluarga adalah tempat di mana kita bisa menemukan sakinah itu, ketenangan dalam hidup gitu ya. Kalau keluarga saja misalkan yang terdekat tidak bisa melakukan itu, nah ini pertanyaan gitu ya, pertanyaan. Nah, itu muncullah bagaimana kita bisa membiasakan gitu tarbiyah gitu, dari kalau kita bicara misalkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara, negeri yang diridhoi oleh
Tuhan, oleh Allah, itu munculnya awalnya dari usrah solihah, jadi keluarga yang baik. Kemudian muncul nanti qaryah thayyibah, jadi kampung atau lingkungan yang bagus gitu. Berarti berawal dari keluarga ya? Berawal dari keluarga gitu. Berawal dari keluarga. Jadi keluarga, nanti tingkat lingkungan, baru kemudian muncullah negara yang diridhoi gitu ya. Nah, keluarga yang baik tentu saja bisa saling membantu, tetapi juga perlu tenaga profesional gitu ya. Perlu tenaga profesional, dalam hal ini bisa psikolog, bisa psikiater, katakanlah seperti itu. Oke, baik Ustadz. Terima kasih nih atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan netizen. Ustadz, sebelum kita berpisah, boleh Ustadz kasih pesan untuk pemirsa? Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya para netizen, pemirsa TV-mu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Islam sebagai agama yang kamil mutakamil, sebagaimana din yang juga mengajarkan kita seluruh aspek kehidupan. Yang pertama-tama, inti dari beragama adalah tentu saja bagaimana kita bisa menyembah dan mentauhidkan Allah. Dan tetapi tentu saja intinya daripada kita mentauhidkan Allah adalah bagaimana kita bisa memunculkan ketenangan jiwa, memunculkan ketetapan hati sebagai pribadi, sebagai makhluk yang kemudian diperintahkan untuk beribadah begitu. Nah, Islam sebagai agama yang kemudian syamil itu, agama yang paripurna itu juga menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, tidak hanya ketika manusia itu hidup bahkan, tetapi juga ketika manusia itu mati gitu. Dari semuanya, dari makhluk itu hidup sampai mati itu Islam mengajarkan agar kita memuliakan mereka. Apapun latar belakangnya, tidak hanya sesama muslim tapi juga sesama manusia, bahkan sesama di semesta ini gitu. Karenanya mari kita sama-sama menjaga hidup ini, menjaga terutama ketenangan jiwa kita agar selalu senantiasa dapat ridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk mencapai hal tersebut, kita tentu saja diminta dan dituntut untuk merutinkan ya, ritual-ritual kita gitu. Artinya ibadah-ibadah kita, paling tidak kita punya ibadah andalan gitu. Sholat andalan ya, di luar sholat-sholat yang wajib tentu saja. Karena tentu saja sholat-sholat yang wajib itu perlu dilakukan karena itu merupakan kewajiban, tetapi kita butuh tambahan-tambahan. Disitulah kita bisa melakukan ihsan, perbuatan yang baik, perbuatan tambahan yang kiranya dengan itu bisa menjadi modal kita untuk menemukan ketenangan jiwa dan batin kita gitu kira-kira, Mbak. Oke, baik Ustadz, terima kasih. Pemirsa, gimana nih acara kita? Seru kan? Ustadz telah memberi share ilmunya dan kebaikan hatinya buat kita. Sebelum kita berpisah, kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat Ustadz kece kita. Dan pemirsa, terus praktikan nilai-nilai kebaikan ya. Kita bukan jadi pribadi yang lebih baik lagi, tapi juga bisa menjadi membawa kebahagiaan untuk dunia. Tetap semangat dan terus berkarya. Saya Nelis Larasati Gufron bersama Ustadz Nasrullah dan kerabat yang bertugas undur diri. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.